Ya kayak waktu itu, aku bilang ke Nicole, gue manggil lu Nicole aja ya, jangan Jeffrey, gue kayak panggil bapak gue. Nah ini nih, satu-satunya orang yang gue ajakin main Harley gak mau, maunya Ereking. Kita tanya sama dia, kenapa kau milih Ereking ditawarin motor gede, motor yang lain gak mau? Apa keutamaan Ereking? Fadilah Ereking. Oh bebas. Gampang dimasukin ke dalam rumah. Kenapa ya, Kol? Karena Kata-kata buat malam hari ini adalah jika kalian bingung menjalani kehidupan, susah, mau kemana, tiap hari ngeluh, kalian coba rasain yang namanya meninggal. kebanyakan orang gak bersyukur ya. Kenapa? Salah satunya diri aku. Dulu pas ketangkep tuh di dalam sel, lihat orang semua sholat semua. Membeli kayu di tengah sawah. I love you Bekes dakwah. Nggak, udah. Cukup. Oke, gila. Masih semangat tapi malam bang? Masih semangat dong. Selamat datang Jeffrey Nicole. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Abizar Al-Ghifari. Anak Ustadz Jeffrey yang kemarin dicengin sama orang. Anak dicengin kemarin gue. Apaan? Ya lucu nih, jadi cerita ya. Kemarin gak usah ketawa Bib. Kemarin Belum. Kemarin gue ke Alfamidi kan. Kebetulan di rumah gue kagak ada pengki. Gue beli pengki. Keluar diledekin gue sama tukang parkir. Bang, anaknya almarhum Jeffrey ya? Iya. Ngapain beli sapu? Buset, maksud gue ngapain lu nanya? Ya gak? Wah lucu sekali. Oh iya, tadi gue udah jelasin lagi. Jangan panggil Jeffrey, panggilnya Nicole. Kenapa? Ya kayak waktu itu, aku bilang ke Nicole, gue manggil lu Nicole aja ya, jangan Jeffrey, gue kayak panggil bapak gue. Gak enak, itu baru lucu ya? Lu kalau ngeledekin bapak gue lucu ya? Kampret lucu lu. Masya Allah, silakan Nicole. Mungkin ada yang mau disampaikan. Halo semuanya, Assalamualaikum. Ini gue numpang join ya, mau ikut dengerin Bang Alfi sama Abizar ngomong. Semoga dapat ilmu di sini. Udah pasti sih. Thank you. Gitu dong. Lagi apa kayak gitu? Ya kita sharing gak perlu tentang agama gitu. Iya, apapun yang bermanfaat lah. Motor misalnya. Nah ini nih, satu-satunya orang yang gue ajakin main Harley gak mau, maunya Ereking. Kita tanya sama dia, kenapa kau milih Ereking ditawarin motor gede, motor yang lain gak mau? Kenapa? Apa keutamaan Ereking? Fadilah Ereking. Oh bebas. Gampang dimasukin ke dalam rumah. Kenapa ya, Kol? Karena nilai sentimental sih. Soal dulu pas SD dianterinnya pakai Ereking kalau ke sekolah. Oh story-nya nilai sentimental ya. Ada yang pakai Ereking nggak di sini? Coba Ereking. Ada motor, mantap. Ada lagunya kan? Apa? Trang tang 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 tang, trang tang 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 tang, numpak Ereking. Tepuk tangan dong Ereking. Oh iya ada baut ya Allah. Oh ciniut. Baut ciniut. Kursi. Enggak, ini jujur aku pribadi aku iri sama baut. Jarang sober. Sini dong Ut, ada tangga depan kalau manjat lu. Kadang-kadang lu mah. Cakep. Sini Ut. Oke, Bang Baut, kata-kata hari ini. Kata-kata buat malam hari ini adalah jika kalian bingung menjalani kehidupan, susah, entah mau kemana, setiap hari ngeluh, kalian coba rasain yang namanya meninggal. Ya hidup ngeluh mulu buat apaan? Iya. Oke, saya kalau dikasih mic inian Mbak ini. Enggak, pengen siaran kotak amal, Bang. Ucup Mardika. Mana? Wah, udah di sini dia.
Sini lu. Nah, ntar mumpung ada Nicole sama Baut nih dek. Kita minta, ya kan Baut sama Nicole ini kan pasti punya banyak pengalaman. Apa yang bisa di-share kita? Kayak tadi Baut bilang, hidup mengeluh mulu, berasa meninggal. Artinya bersyukur. Ya kan? Anjay. Citayam for life man, anjay. For everything, artinya bersyukur dengan apapun itu. Nah, sebenarnya hal simpel dalam hidup itu, kunci bahagia adalah bersyukur. Ya gak sih? Kunci bahagia bersyukur. Punya Ereking bersyukur, punya motor bebek bersyukur, punya apapun. Ngopi pagi hari bersyukur. Kuncinya itu doang. Dan ingat, orang-orang yang di atas kita levelnya. Mereka Allah titipkan yang baik harta ataupun jabatan ataupun bulanan ataupun apapun itu. Kenapa bisa begitu? Karena mereka belajar bersyukur sejak dini. Maka syukur yang ada. Dan anggap semua biasa. Pengen datengin dunia, caranya gampang. Anggap dunia biasa-biasa saja. Karena dunia ketika dihinakan, dia akan bete sama kita. Gila, gue dihinain sama lo. Gue datang yang lebih gede. Ketika datang yang gede, biasain aja. Karena apa? Kita hidup bersama Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki zat yang memiliki segala sesuatunya yang di muka bumi, dunia wal akhirat. Jadi kuncinya adalah bersyukur. Besok saya juga mau syukur nih. Oke, maaf. Nicole, bukan Nicole. Bersyukur ya. Mungkin dari yang aku lihat, kebanyakan orang nggak bersyukur ya. Kenapa? Salah satunya diri aku. Dulu pas ketangkep tuh di dalam sel, lihat orang semua sholat semua. Karena lagi pada di bawah kan, karena baru ketangkep, lagi terpuruk. Berpalinglah ke Allah semuanya, termasuk aku. Baru sholat lagi tuh, udah 4 tahun kagak sholat, baru masuk penjara sholat lagi. Tapi yang aku lihat tuh kayak setiap asar, setiap maghrib tuh lihat semuanya berjamaah dari luar sel, kayak rame-rame semua berjamaah, kayak nenangin hati gitu, walaupun keadaannya lagi di dalam sel gitu. Iya. Terus pas selesai semua masalah, keluar dari penjara, keluar dari rehab, biasanya sholat 5 waktu tuh pas di dalam, pas keluar berhenti langsung sholat. Tempat yang gak bersyukur emang manusia. Lempengan nambahin. Aduh. Ya kalau bicara bersyukur mah, ya saya mah emang selalu bersyukur. Ya alhamdulillah. Terus emang di rumah juga, ya gimana ya, apa yang mau kita banggain juga gitu. Maksudnya intinya mah selagi bisa ngerokok sebatang udah bersyukur banget gitu. Iya. Ngerokok sebatang, dapur orang tua ngebul, wah udah senang. Ya. Emang kebakaran? Nah, Masya Allah. Itu sifat manusia. Sifat makhluk bukan hamba. Datang kepada Allah ketika lagi susah. Makanya jutaan orang di muka bumi kebanyakan yang ngapain? Kebanyakan menjadikan datang kepada Allah seperti toilet. Datang ketika lagi butuh, betul. Lagi susah. Token bunyi, ya Allah. Token bunyi, ya Allah. Minjem siapa ke duit. Sementara tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Nih, kalau kita mendapatkan sesuatu, tanda syukurnya bilang apa? Alhamdulillah. Pertanyaannya, sudahkah kalian pernah menghitung nikmat yang Allah berikan ketika kita dari lahir sampai sekarang? Apakah pantas dengan hanya mengucapkan Alhamdulillah? Banyak atau sedikit nikmatnya? Apakah pantas segitu nikmat yang begitu dahsyat cuman dibilang Alhamdulillah?
Segitu banyak nikmat Allah ngasih rezeki kita. Meskipun dalam keadaan lalai Allah muliakan kita. Meskipun habis ngapa-ngapain belum mandi wajib Allah kasih rezeki kita. Segitu baiknya Allah, apakah cuma dibalas dengan alhamdulillah? Tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Seandainya ada di atas kata alhamdulillah itu untuk Allah. Lalu bagaimana tanda syukur kita? Caranya adalah menjaga sholat kita. Itu tanda syukur. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Dulu Rasulullah SAW itu setiap malam sholat belasan rakaat. Setiap rakaatnya 1 juz Quran. 1 juz rakaat. Masya Allah. Kemudian sampai kaki Nabi Muhammad SAW bengkak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah mau ngapain lagi? Ngapain lakuin begini ya Rasulullah? Enak maksum. Engkau itu mati udah enak, ketika wafat pintu surga terbuka. Ngapain lagi begini ya Rasulullah? Engkau kasihnya Allah. Apa jawabannya Rasulullah? Wahai sahabatku, memangnya aku gak boleh bersyukur sama Allah. Artinya apa? Nikmat yang begitu banyak, cara kita sebagai hamba adalah bersyukur dengan cara jalani sholat. Lalu bagaimana kalau habis minum alkohol? Nah, banyak kan alasan kita kan habis nokip nih gue belum mandi wajib gitu ya. Ya, habis minum belum mandi wajib nih, semalam habis party, ada rap party, closingan nih gue. Apalagi? Homeses nih gue. Homeses tua ya. Apa sih zaman sekarang dek? Masih kan? Masih homeses. Homeses mah gak ada yang ngerti. Apa dong? Apa kayak selain homeses? Party lah pokoknya, party Amer. Wow. Goceng pertama. Ceban kedua. Ucup banget tuh. Jangan nunjuk-nunjuk. Oh iya iya. Kan nama gua cuy. Ketika habis minum malam ini, minum tak. Subuh masih melek, tapi udah nggak tipsi. Terus kita sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Masa. Nah, ketika ada yang bilang sholat lo, iya belum mandi wajib. Ada yang bilang gitu kan? Banyak ya. Sementara tidak ada urusan yang namanya alkohol dalam darah dengan wudhu. Kenapa? Alkohol dalam darah, mandi wajib secara apa namanya? Allahumma shalli Muhammad. Syariat aja. Biar sober. Jangan tunggu kita baik baru berbuat baik. Berbuat baiklah sampai kita menjadi baik. Aduh, gue belum baik nih buat sholat. Kelamaan bos. Kelamaan. Meskipun belentang-belentong, meskipun kiri kanan, meskipun kadang lupa syukur, kadang datang sama Allah, kadang enggak. Jalan aja dah. Karena itu adalah tali menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah tali untuk sukses dunia akhirat. Meskipun dalam kelalaian, tetaplah kuatkan tali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan 1 hari tanpa sholat. Dan kalau bisa nih, kata kunci nih kalau bisa nih, jangan keluar rumah kalau belum sholat subuh. Maksudnya apa? Salat subuh jam berapa? 10. Gue getok loh. 10 gue getok loh. Jam berapa? 4.20 gak? Yo man. 4.34. Betul, 4.34. 4.30 boleh. Priuk ya gitu. Hah? 4.32. 4.32. Ya tergantung lah. Tergantung aplikasinya kan. Nah, salat subuh. Kemudian kita bangun subuh alhamdulillah. Seandaikan, tapi jangan dibiasakan. Usahakan pasang niat sebelum tidur. Baca doa, sebut namanya. Alfi, ntar bangun salat subuh. Jam 4.34 kita bangun salat subuh. Ngomongin sampai kedengar telinga. Kalau bablas, bangunnya jam 9 misalnya. Salat duha pakai kunut. Iya kodok maksudnya. Diganti. Jadi kalau misalnya kita bablas itu namanya ada kodok. Kodok itu apa? Mengganti sholat yang tertinggal dalam keadaan uzur, lalai. Artinya bukan lalai disengaja. Bablas, hilang akal kan tidur kan gak ada pikirannya.
Bangun tidur langsung sholat. Jangan keluar rumah sebelum qadha sholat subuh. Kalau kalian kebablasan. Tapi jangan dibiasakan. Tali itu. Tali. Itulah tanda syukur kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah mempermudah semua urusan kita kalau kita nggak setoran sama Allah. Lalu tujuan kita apa selama sehari itu 5 kali ya? 5 kali sholat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bersyukur untuk laporan. Ngecas iman. Paling enggak dengan wudhu. Paling enggak dengan sholat. Sebut asma Allah. Meskipun masih dalam keadaan belum baik. Jangan tunggu dirimu baik baru engkau berbuat baik. Tapi berbuat baiklah maka engkau akan menjadi baik dunia akhirat. Karena apa? Ini semua akan kita tinggalkan. Ingat, buka kiri kanan. Coba lihat teman-teman kiri kanan. Ada utang gak dia? Maaf. Lihat kiri kanan, hafalin mukanya. Perhatikan, orang yang duduk sekarang ini, kita akan berkumpul insya Allah di akhirat bersama Nabi Muhammad. Jangan tinggalkan kebaikan itu. Pelajarilah tentang diri, berapa persen makhlukmu, berapa persen hambamu, berapa persen syukurmu dalam sehari. Yang namanya cinta kan mau dibuktikan. Kau punya pacar? Punya. Ketika awal nembak, dia nerima langsung. Oke. Nggak ada effort. Ya jelas lah. Ya langsung terima lah. Gimana? Iya sih ya. Oke, enggak. Berarti baut. Ut, lu udah nikah belum sih belum ya? Pernah, Tat. Dulu waktu sama pasangan kau bilang cinta gitu kan. I love you gitu. Sarangeo. Ih, malu. Apaan sih lu? Kok malu sih? Lu bilang gitu, lu bilang I love you, aku sayang banget sama kamu. Dunia akhirat buat kamu, misalnya begitu. Udah pasti itu mah. Wah. Nah, dia langsung percaya apa enggak? Ya kalau di depan mah percaya. Enggak, dia butuh pembuktian enggak? Butuh. Butuh. Kenapa? Karena dia pengen tahu bener gak gitu. Itulah Allah kepada seorang hamba. Apakah seorang mengatakan, ya Allah hamba pulang. Allah langsung bilang, ya udah ayo. Gitu. Kalau ibarat iklan zaman dulu, mana ekspresinya? Rasa cinta itu diekspresikan. Gitu kan. Jemput dia, bawa jalan, bawa makan. Begitu kita sama Allah. Kalau pengen bilang makasih sama Allah, pengen bilang cinta sama Allah, buktikan dong. Bagaimana cara membuktikannya? Dari lisan, keadaan hati, dan perilaku sehari-hari. Persentasinya coba dihitung. Hari ini berapa kali maksiat? Maksiat nengok ke sana. Kagak, sebenarnya gue ngaca sebenarnya ini. Oh, iya. Gue ngaca. Hari ini berapa persentase kita, berapa maksiat, berapa sendirian dalam kamar mandi. Berapa kali buka-buka handphone, searching. Gitu. Presentasi aja nggak itu dihitung masing-masing. Artinya coba diukur tanda naik presentasi antara makhluk hamba itu berapanya harus tahu kita. Itulah yang namanya pembuktian cinta kepada Allah Ta'ala. Harus ada pembuktian ekspresi dan itulah tanda syukur. Bosok. Gitu. Tapi ngomongin soal syukur ya. Jadi aku jadi keinget sama cerita. Jadi cerita sedikit, waktu itu gue lagi syuting pas bulan puasa. Ada salah satu, nggak lucu nih. Jadi ada satu teman gue, dia seorang muslim gitu. Tapi emang bisa dibilang jarang sholat gitu loh. Udah mulai melupakan kepercayaannya kepada agamanya gitu. Tapi gue bisa iri sama dia. Kenapa gue bisa iri? Gue bisa cemburu sama dia. Karena satu, di saat dia melakukan aktivitas, sebelum melakukan aktivitas, dia selalu bilang, ya Allah bismillah, ya Allah berkahin, semua berkah. Akhirnya itu bikin gue iri, bikin gue cemburu. Dan sampai akhirnya masuk dalam konteks syukur. Kenapa? Karena gue bersyukur, karena gue masih punya rasa iri sama orang yang bahkan bisa dibilang dia aja sholat jarang gitu loh. Tapi dia masih bisa melakukan sesuatu dengan bismillah dan minta berkah sama Allah. Kok gue enggak sih?
Jadi pada akhirnya gue sadar bahwa bersyukur itu nggak cuma sama apa yang kita dapetin, apa yang Tuhan kasih, tapi sama apa yang kita rasain juga. Dan itu salah satu level syukur yang menurut gue lumayan susah untuk kita peka. Gitu. Sampai akhirnya gue pun juga nggak bisa untuk mengerti dan merasakan itu sebelumnya, sampai akhirnya gue dikasih terang-terangan sama Allah, nih lihat nih teman lo yang jarang sholat aja dia masih bisa bersyukur sama gue. Kok lu enggak sih? Jadi teman-teman, rasa syukur kita coba dari diri sendiri dulu deh. Apa sih yang kita rasain? Nafas, melek, masih bisa jalan, itu juga kan kita bisa bersyukur dari hal-hal kecil seperti itu. Kita kumpul kayak gini, kedatangan salah satu orang luar biasa. Iya juga Bang Baut, semuanya Bang Baut, Nicole, orang terhambal yang pernah gue kenal. Iya, gue tahu. Sambel, mohon maaf, humble bukan sambel. Gitu. Ya, gitu aja. Lanjut Bang. Aku mau nanya, boleh nggak Bang? Boleh. Kalau rasa irinya nggak ada pas ngeliat temen yang kayak gitu gimana Bang? Masya Allah. Rasa iri nggak ada ketika melihat orang dalam kebaikan. Saran aku satu, banyaklah menangis dalam kesendirian. Tangisi ketidakadaan rasa itu. Karena takutnya kita terjebak dalam suatu hal yang di zona nyaman kita. Terkadang kita merasa di zona nyaman gak mau moving. Kita merasa kita benar, kita merasa kita hebat, kita merasa kita, di jalan gue benar. Kita ngeliat orang biasa aja gitu. Kalau rasa iri belum ada, maka cobain pikirin apa yang kita lihat itu, berpikirlah dengan apa yang kita lihat. Kayak tadi Bilal bilang tadi adalah bertafakur. Abi nunjukin bahwa ini orang setiap ngelakuin bismillah berkah. Kok dia selalu bawa Allah ya? Pikirnya dulu, ada apa? Baru muncul iri itu. Jadi jangan langsung, apakah hati kita keras? Enggak. Pikirin dulu. Alamat hati keras adalah orang yang susah menangis, orang yang bodoh amat, orang yang merasa benar, orang yang merasa orang lain salah. Itu hati keras. Nauzubillah, orang-orang di sini nggak ada yang begitu insya Allah. Tapi ketika ada ayat-ayat Allah yang tersirat itu, kayak misalnya tadi orang baca bismillah, kemudian hal kecil, ada orang datang dengan tawaduknya, salaman sana kemari. Wah ini keren nih orang, ini Allah mau ngasih apa nih? Ya Allah, kok segitu sopannya nih orang, kok segitu seringnya nih orang berkaitan hatinya kepada Allah Ta'ala. Ya Rob, dia maksudnya apa ya? Kenapa dia begini ya? Pikirin dulu. Jadi pikirin baru rasakan. Ketika sudah nyampe dirasa, maka insya Allah akan muncul. Kok dia bisa, gue gak bisa. Gue pasti bisa. Muncul rasa iri atau cemburu. Jadi lihat, perhatikan, pikirkan, rasakan. Setelah dirasakan, maka dia akan sebuah menjadi trigger untuk menjadi lebih baik ke kita ya, ke dalamnya. Siapapun itu, kita mau lihat seseorang dia ngapain aja, jangan pandang buruknya, tapi lihat apa yang dia lakukan. Kayak zaman Nabi ada cerita nih, seorang maling, perampok, gila-gilaan nih, semua dijarah sama dia, mukanya gawat lah pokoknya, serem, lebih serem daripada baut, serem. Lu ngeliatin gue serem banget, gitu. Serem. Ada jarumnya gak? Jadi ini perampok, seremnya bukan main. Tapi apa amalannya yang bikin para sahabat Nabi berpikir? Setiap hari Senin dan Kamis, ada buka bersama di sebuah masjid, sahabat melihat. Kau bukannya perampok kemarin yang jarah rumah orang? Iya. Kau sholat? Enggak. Terus, ini ngapain? Aku hanya berpuasa pada Allah Ta'ala. Aku takut, aku tahu kelemahan diriku. Aku berharap dengan aku berpuasa, menjaga puasaku, Allah menurunkan hidayah kepadaku agar aku jadi lebih baik. Artinya apa? Hal kecil yang dilakukan orang kita pikirkan dulu, kenapa dia begini? Oh dia pengen jadi lebih baik. Pikirkan, perhatikan, pikirkan, rasakan.
maka itu bisa menjadi sebuah alamat kecemburuan dalam kebaikan kepada orang lain, insya Allah. Gitu kok. Misalnya kau ngelihat siapa gitu, kenapa dia ngelakuin ini? Pikirin dulu, rasain. Insya Allah, pelan-pelan kita akan jadi lebih baik. Insya Allah. Dengan caranya Allah. Bukan cara orang menghujat kita. Bukan cara orang memuliakan kita. Caranya Allah. Karena apa? Allah selalu memberikan kuasanya Allah, teguran itu setiap saat kepada hambanya. Setiap saat. Bagi siapa? Mereka yang peka. Bagi siapa? Mereka yang berpikir. Maka awalnya dipikirkan terlebih dahulu. Gitu kok. Ada nggak? Aman. Tapi Nicole ini Masya Allah, adabnya Masya Allah dia. Ya dek. Adabnya Masya Allah. Tukang berantem tapi. Tapi kan kau sebelum berantem gini dulu kan? Ya kan? Salaman dulu kan? Iya, adabnya begitu. Tapi dia keren, kemarin di Twitter yang dia diajak ribut itu. Orang nantang, dia jawabannya keren. Itu ada dalil tuh. At-takabur limutakabir sedekah. Sombong balas sombong sedekah. Sombong balas sombong sedekah. Kan orang nantang kau. Kemudian kau, ayo kau bilang kan. Terus dia ternyata dikontenin gitu kan. Tapi jawaban kau tuh keren. Kalau nggak salah di Twitter aku lupa jawaban. Tapi intinya adalah aku langsung nyangkut ke dalil. At-takabur limutakabir sedekah. Sombong balas sombong sedekah. Akhirnya nggak jadi berantem kan? Iya. Sedekah, sombong balas sombong sedekah. Artinya apa? Jangan merasa besar. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Ada yang maha besar, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pola pikirku ke sana, kau sanggutin ke sana. Masya Allah. Akhlak, adab ini Masya Allah. Adabnya Baut Masya Allah. Adabnya Abizar Masya Allah. Adab kalian semua Masya Allah Insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kalian semua Insya Allah. Mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah. Dapat jodoh solehah. Yang belum punya ereking punya ereking. Yang belum punya motor baru punya motor baru. Yang punya utang cepat lunas. Yang apa lagi? Pinjol, ya. Astagfirullahaladzim. Yang kecanduan judi online berhenti. Emang ada? Hah? Emang ada? Kurang-kurangin. Kurang-kurangin. Astagfirullahaladzim. Khair insyaAllah. Dan itulah mudah-mudahan kita semua punya rasa cemburu. Dan Allah suburkan rasa cemburu kita kepada orang-orang soleh. Kayak ngeliat orang soleh ini, kenapa dia bisa nangis malam-malam? Kenapa dia bisa nangis? Oh, suatu hari orang soleh ini nggak bisa nangis nggak bisa nangis. Kenapa? Kayaknya kok susah nangis itu. Akhirnya dia ambil jalan apa? Dia menangisi dirinya, kenapa nggak bisa nangis? Awal pertama tuh, menangisi dirinya, kenapa nggak bisa nangis? Yang kedua, mulai menangisi keadaan dirinya. Kemudian yang ketiga apa? Menangisi umat Nabi Muhammad. Kemudian terakhir apa? Menangisi ketidakmaksimalan dirinya dalam khidmat atau membantu perjuangan baginda Muhammad SAW. Jadi bukan hanya mikirin dirinya. Kalau menjadi intel-intelnya Allah, tanda syukur jangan dilepas, adab diutamakan, berpikir lebih jelas, dan kemudian apa? Dan fikirkanlah bagaimana keadaan umat Nabi Muhammad SAW. Itulah intel Allah. Kemarin kita bahas ya, intel Allah. Apakah intel perlu ganti baju? Enggak. Ya ini biasa aja. Begini aja udah. Tapi isinya, isi yang harus diperbaharui. Dengan pandangan, dengan salaman, dengan doa sebentar. Allah berikan hidayah dia dan kita insya Allah. Begitu. Mungkin Baut. Ngantuk kagak ngantuk gua. Ringkasannya kalau saya pribadi intinya siapa sih itu? Anak Bang Ndin ya?
Kalau saya pribadi intinya saya satu tadi masalah bersyukur. Terus kalau saya jujur tadi masih bingung arah tujuan saya sampai sekarang. Maksudnya mau bukan laki perempuan dibawa. Iya maksudnya setelah ini mau kemana gitu. Pokoknya bingung gitu Tat. Apa sih yang ngomong? Gitu pokoknya gitu dah Tat. Ya, buat banyak yang puyang ini. Nah, sementara, oke maaf. Kita kalau mau naik gunung, susah apa enggak? Susah. Pernah naik gunung? Hobi. Wih. Ayo dah kalau ngomongin gunung. Gua demen nih begini. Oke, gunung apa yang pernah kau taikin? Gua gambar loh. Emang gunung kembar ada? Belum pernah di strapless ya Bibi. Pertama kali naik gunung tahun 2011 di Gunung Gede Pangrango. Pangrango, bukan Gunung Agung ya? Bukan. Oke, Pangrango, ketika kau naik berapa jam? Lewat Putri. Lewat Putri? Jalurnya namanya tadi. Oh. Ya, Putri, Yanti. Hah? Emang ada? Nggak ada, Putri doang. Okay. Kalau Yanti mah ini tukang es kulkul. Ya. Putri 3 jam, 4 jaman, 4 jam 5 jaman. Nyampe puncak? Nyampe puncak. Surken namanya. Tahu gak Surken? Enggak. Apa tuh? Surya Kencana. Lu belum ngajakin gua ke sono, bagaimana gua tahu? Oke, next time. Alright. Surya Kencana 4 jam. 4 jam. Lo naik jalan kaki apa pakai Gojek? Ojol ojek ke atas ada kan? Naik ojol mau gue nyampe Surken digamparin sama tukang ojol. Oh, jalan kaki. Jalan kaki. Jalur Putri. Jalur Putri. Susah nggak? Biasa aja. Karena modal yakin. Allah, ya. Benar. Biasa aja, nggak ada jatuh? Ya, jatuh. Kepleset? Ada kepleset mah. Sakit gak? Ya, keplesetnya tergantung nih, kalau keplesetnya ke jurang. Iya. Kalau kepleset doang mah masih bisa dirasain Tad. Iya, artinya masih bertahan lah gitu masih ya. Masih bertahan. Tapi ada sakitnya. Sakit. Kalau naik gunung ada memar gitu nggak? Kaki. Memar sih enggak, paling pegel. Paling sekelan. Sekelan tuh apaan? Sekelan tadi yang di selangkangan. Sakit. Iya. Nah, tapi sakitnya begitu tetap dituju. Tetap dituju. Kenapa? Karena ada tujuan. Itulah kehidupan. Kalau kita punya tujuan dalam hidup, gak akan pernah berhenti. Maka putuskan tujuanmu. Mau ke arah mana? Mendapat ridho Allah, atau pengen dengan ridho Allah jadi sukses dunia akhirat, atau pengen sekedar, mohon maaf, terkenal saja di mata manusia tapi tidak di mata Allah, atau ingin dua-duanya. Putuskan. Ketika kita udah tahu tujuannya apa, kayak misalnya begini. Kalian berdua nih dari Bekasi kan? Tadi ketemu di jalan ya? Saya Depok. Iya. Biasa aja ngomongnya. Enggak Tat, astagfirullahaladzim. Izin, yang punya mobil BMW plat D, mobil silver, BMW silver ada? Ada? BMW silver plat D? Kagak ada bang, bawah kali di bawah. Makasih bang ya, makasih. Mobil. Ya, bukan dulu dong. Mohon maaf. Mulai ya, makasih Pak Dedi. Semoga Pak Dedi selamat dunia akhirat. Sampai mana tadi gua? Surken. Oh Depok, sampai Depok. Dia Depok, biasa aja ngomongnya. Udah, tapi udah lewat kan. Ketika punya tujuan, tadi Nicole dari
Bekasi. Baut dari Depok. Abi dari di Cibubur apa dari belakang? Nah, dari Cibubur. Punya tujuan ke sini. Mau panas, mau macet. Diterabas apa enggak? Hadapin apa enggak? Karena apa? Punya tujuan. Maka putuskanlah tujuanmu ke arah mana sekarang. Mau jadi apa? Itu harus punya dulu tuh. Karena sesuatu akan terjadi kalau kita sudah punya tujuan. Kalau enggak punya tujuan, berantakan, linglung. Mau kiri, mau kanan. Orang begini kita ngikut, orang begitu kita ngikut. Enggak punya pendirian. Kalau ibarat kata orang film itu enggak punya karakter. Gitu. Gitu. Iya kan? Makanya saya kayak orang linglung. Linglung sih enggak, karaktermu kuat. Dibilang orang linglung mah enggak, kayak orang giting aja. Hah? Oke, udah mau jam 8. Jadi terima kasih banyak kalian semua sudah datang ke sini. Mungkin Nicole mau nambahin lagi, Kol. Ada pertanyaan atau apa, Kol? Kalau yang mau aku sampein sebenarnya nggak ada ya. Sebenarnya kesini mau dengerin Bang Alfi ngomong aja sih. Video call. Iya, mungkin next time kali ya. Aku kalau sekarang masih. Ya apa? Oh. Ya, kalau apa yang ceritain? Nggak, tadi ada tebak-tebakan yang kalau lagi wudhu digoyang wajib, dilepas sunnah. Apa tuh? Iya lagi. Bener lagi jam tangan. Apa lagi? Cincin, anting, apa lagi? Cincin, anting, jam tangan. Kalau digoyang wajib, dilepas sunnah. Ya, gitu sih. Goreng lagi. Enggak dong, itu ilmu sedikit. Itu Cuma bukan lupa. melucu itu. Hah? Itu bukan melucu, itu menyampaikan. Itu Jadi, menyampaikan. Tasyabbah, menyerupai perempuan. Man tasyabbah bigaumin fahuwa minhum, barang siapa orang menyerupai satu kaum maka dia tergolong kaum itu. Contoh, ngondek. mulai dipancing. Suka nih gue. Pentok. Lanjut. Kayak gitu itu kalau niat dia menyerupai begitu. Apa yang dipakai perempuan kita pakai maka hukumnya ya begitu. Lalu bagaimana apa kita lalu harus cepat-cepat lepas segala macam. Tanya hatimu. Hati ini benerin dulu, semuanya ngikut. Hati bener-bener semuanya. Benerin hatinya. Apakah harus lepas anting? Kalau belum siap udah santai, yang penting sholat jaga dulu, yang penting hatinya banyakin sholawat, banyak pikir sama Allah Ta'ala, banyak manfaat untuk umat. Ntar juga lepas pelan-pelan. Contoh, teman-teman aku di studio tato, masih segede botol aqua. Kegedean bang. Galon tapi, aqua galon, gede banget ya. Mereka nggak pernah melepaskan yang namanya sebulan sekali itu namanya itikaf di masjid. Gitu. Benerin. Jasad mengikuti. Karena apa? Allah tidak pernah memandang jasad kita. Yang Allah lihat hati kita. Ada orang yang terlihat ahli maksiat, jangan judge dia. Siapa tahu dia lebih bertakwa daripada kita. Ahli maksiat. Kayak kita nih, dijudge sama orang, diemin aja. Allah bilang dalam Al-Quran apa? Fala tudzaku anfusakum huwa a'lamu bimani taqa. Jangan kau judge manusia, karena Allah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa di antara hambanya. Makanya bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan fisik kita, gambaran jasad kita, hatinya tetap harus termaktub kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyak ucapan kalimat astaghfirullahaladzim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu.
jasad akan ikutin. Hatinya didandanin. Sekarang pulang dari sini, mari kita sama-sama mendandani hati kita agar indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Agar indah di mata baginda Muhammad SAW. Putuskanlah tujuanmu kemana, arahmu mau kemana, insya Allah kita sampai di tujuan dengan selamat. Dengan apa? Buka peta. Apa petanya? Peta kehidupan adalah Al-Quran. Silakan yang mau belajar Al-Quran, kami bersedia buka kelas di sini. Senin fikih, Selasa Rabu Iqra Quran. Bagi yang mau, tadi aku bilang, ku tunggu kalian besok Senin di sini. Selasa Rabu ku tunggu kalian. Bagi yang mau serius, ingin mendapatkan tujuan jalan pulang. Bagi yang pengen doanya cepat Allah ijabah. Bagi yang pengen belajar jadi lebih baik. Bagi yang pengen selamat dunia akhirat. Bukan berarti kita selamat semua di sini, enggak. Sama-sama menjadi orang yang berusaha menjadi selamat dunia akhirat. Yang di sini belum tentu lebih baik daripada kalian. Bisa jadi doa kalian lebih mustajab daripada orang-orang yang sudah belajar di sini. Sama-sama belajar. Makanya kalimat Baik Zawa dirangkul bukan dipukul. Dirangkul berdampingan. Enggak ada rangkul depan, belakang. Kita semua berdampingan. Bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama menuju baginda Muhammad SAW. Dengan gaya apapun, just be yourself. Gak usah ada cover-coveran. Gak usah ada sampul-sampulan. Gue datang begini, gue harus pakai ini. Gak usah. Just be yourself. Yang gue minta cuman kalau lagi sholat pakai tutup auratnya. Gak bisa sholat celana pendek. Lo kira mau jemur di pantai. Sholat pakai celana panjang atau sarung. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridha sama kita semuanya. Semoga Allah gabulkan hajat kita semuanya. Allah terangkan hati kita dengan nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kuatkan tali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kuatkan lisan kita, Allah berikan lisan kita, mata kita, fikiran kita, telinga kita, jasad kita. Nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang yang mendengar suara ini, orang yang mengetahui acara ini mendapatkan nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang yang hadir di sini, orang yang tahu acara ini, Allah ridhoi untuk tergolong dalam umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan husnul khatimah dengan menyebutkan kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutahaqiqin mukhlisin qablal maut rabbana ihdina siratal mustaqima rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Zawa, bukan dipukul.